Tidak semua putri jenderal memegang pisau dan senjata. Tidak hanya saya tidak akan. Masih bodoh dengan berkah yang aneh. Sampai kaisar turun ke pangeran. Tidak ada yang berani memprovokasi saya. Bahkan putra mahkota di malam pernikahan adalah yang di bawah ini. Setelah wajah pangeran saya yang dicium meneteskan air liur, dia hanya bisa memegang tanganku dengan napas yang tidak stabil. Aku akan mengajarimu. Saya sudah bodoh sejak saya masih kecil. Tapi tidak ada yang berani menggertakku. Ayah sedang berkelahi di luar. Tinggalkan aku sendirian di istana. Kaisar menyukai saya, menyukaiku. Bahkan para pangeran tidak berani mengambil jalan memutar ketika mereka melihatku. Semua orang mengatakan aku adalah tuan kecil di istana. Aku mencubit lumpur taman kekaisaran. Tapi saya mendengar nenek di sebelah saya menunjuk ke arah saya. Dia bilang betapa bodohnya. Itu ada di seluruh tubuh. Anda tidak tahu kapan Anda akan membersihkannya. Saya tidak mengerti. Berjalan dengan kakinya yang pendek dan bersenandung kepada ayah yang berduka. Ratu mendengarkan saya. Mata indah dengan air mata yang tak bisa dijelaskan. Sentuh kepalaku dan katakan bahwa orang bodoh diberkati dengan orang bodoh. Bahkan Yun Fei yang selalu berselisih dengannya. Pada titik ini, mereka akan menghentikan pertengkaran. Datanglah kepadaku dan cubit daging gemuk di wajahku. Mereka semua mengatakan itu baik untuk menjadi orang bodoh. Orang bodoh tidak repot-repot. Sepertinya saya tidak mengerti. Tapi para wanita selalu baik kepada saya. Saya yakin saya percaya apa yang mereka katakan. Saya berusia 7 tahun. Para pelayan dan pelayan yang berada di istana melihatku. Saya bahkan lebih takut daripada melihat kaisar. Saya tidak begitu mengerti. Saya hanya bisa pergi ke pangeran untuk bermain. Bahkan jika mereka dilemparkan kemana-mana dengan lumpur, tak satu pun dari mereka berani menuntut. Hanya yang ini yang dimainkan. Para kuis sedang terburu-buru. Mereka semua lari ke kaisar, mengatakan bahwa dia ingin menikahi saya dan para pangeran. Yun Fei menarik lengan bajuku. Tanyakan apakah saya paling menyukai 3 pangeran. Saya mengangguk. Dia menggelengkan kepalanya lagi. Ketiga pangeran itu galak. Setiap kali dia melihatku, dia berbisik bahwa aku sedikit bodoh. Jadi saya menyeret pangeran tertua. Lengan ini suka sakit kepala. Kaisar dan para wanita tercengang. Hanya ratu yang menciumku dengan gembira. Wajah penuh dengan tanda merah. Anak yang baik. Ada seorang pangeran besar di belakangku yang mengedipkan mataku. Tubuhnya agak kaku. Sudah lama sekali. Dia berlutut dan mengatakan tentang ayahnya. Mintalah pendeta yang lembut untuk menikahi. Pada saat itu, semua orang mengatakan bahwa saya akan menikahi pangeran tertua di masa depan. Kemudian, dia mengatakan bahwa saya adalah putri mahkota. Saya tidak melihat bagaimana ini membuat perbedaan. Hanya saja Ibu Suri menjadi lebih baik dan lebih baik untukku. Bahkan kue-kue sehari-hari disiapkan olehnya. Faktanya, hal terbaik bagiku di istana adalah kaisar. Dia menatapku dengan rasa bersalah di matanya setiap saat. Bahkan jika saya melakukan sesuatu yang sangat salah, dia juga tidak akan menyalahkanku. Saat itu saya masuk ke ruang kerja. Di dalamnya ada beberapa pendeta Tao dengan jubah aneh. Saya tahu bahwa kaisar secara khusus meminta mereka untuk berdoa memohon berkah. Apa genangan air Han Utara dan Selatan. Ruangan itu dipenuhi dengan aroma. Para pendeta Tao mengobrol di mulut mereka. Tiba-tiba ada kilatan api di kertas yang dipegangnya. Saya sangat takut sehingga saya menangis. Boom, guntur dan hujan mulai turun di luar. Kaisar buru-buru meminta orang-orang untuk melindungiku. Beberapa pendeta Tao saling melirik. Aneh melihat saya. Kemudian datang ke kaisar, mengoceh. Saya tidak tahu apa yang saya bicarakan. Saya hanya mendengar kata-kata yang memberkati dunia. Kaisar mendengarkan sebentar. Tiba-tiba datang dan memelukku. Angkat saya. Suara itu luar biasa bersemangat. Xiaohua, kamu benar-benar bintang keberuntunganku. Kaisar tertawa dan aku tertawa bersama. Hujan di luar semakin deras. Kemudian, para kasim dan pelayan di istana menatapku dengan lebih hormat. Beberapa dari mereka agak religius. Ini seperti sorot mata pinggiran kota saat Anda memakai dupa. Ada beberapa penyakit kecil dan bencana pelayan istana. Mereka semua mulai melayani saya. Ratu berbisik di telingaku. Kami Hua-Hua adalah bangsawan terbesar di istana. Sejak saudara Chang'an dan saya menikah. Setiap kali dia melihatku, wajahnya sedikit merah. Bahkan jika saya menariknya, dia menolak untuk menemani saya ke bunga kerajaan. Permainan taman. Jadi saya menghentikannya dalam perjalanan ke ruang kerja. Bermain dengan saya, saudara Chang'an berdiri di tempat dengan bingung. Haha, setelah kami menikah, kami bermain bersama. Saat saya menghitung hari-hari di jari saya, dia sudah pergi. Setelah waktu itu, saya bahkan tidak bisa melihatnya. Dia tidak menemaniku. Ada juga 2 pangeran dan 3 pangeran. Markuis kecil dari keluarga Ding Aniho juga bisa. Mereka semua lebih baik dari saudara Chang'an. Jadi ini adalah sudut saya sendiri di taman kekaisaran. Setiap hari adalah orang yang berbeda. Pangeran kedua sengaja bertanya kepada saya mengapa putra mahkota tidak menemani Anda. Cemberut dan tidak bahagia. Saudara Chang'an adalah orang yang sibuk. Saya sibuk belajar saya. Pangeran kedua mengeluarkan kue-kue di luar istana dari pelukannya. Hua-Hua, aku sengaja membawanya kepadamu. Bagaimana dengan rasa cepat? Mataku berbinar. Buru-buru mengambil kue itu. Pangeran kedua menawarkan lebih banyak hal baru seolah-olah menawarkan harapan
harta karun. Hua, aku bukan yang terbaik untukmu di istana. Apakah Anda ingin berhenti dari hubungan dengan pangeran? Tetap bersamaku. Saya sedikit ragu. Kue-kue di mulutku sedikit tidak harum. Saya berjanji bahwa setelah pernikahan, bermain dengan Anda setiap hari. Wajah pangeran kedua tidak terlihat seperti sedang bercanda denganku. Makan orang dengan mulut pendek, ambil orang dengan lembut. Saya menggigit kue, buru-buru menanggapi. Kami sudah menikah. Pangeran kedua menyentuh kepalaku. Sebelum aku bisa menarik pangeran kedua pergi ke kaisar dan jelaskan, saudara laki-laki pangeran datang. Wajahnya membiru karena marah. Memarahi pangeran kedua selama setengah jam. Lalu, semua mainan yang diberikan kepadaku oleh pangeran kedua disita. Bunga itu bagus. Aku akan mengajakmu bersenang-senang. Jangan lakukan itu. Saya senang sekali. Kebetulan saya bosan dengan hal-hal itu. Sejak hari itu, saudara pangeran, saya tidak mengatakan apa-apa tentang pria dan wanita berbagi kamar lagi. Bawa aku bersamamu setiap hari. Pangeran lain mendekati saya. Dia akan menyeringai giginya. Bahkan saya pergi keluar untuk bermain dengan orang lain. Saya harus menjelaskannya lagi dan lagi. Tapi Yunfei niang-niang. Tanuki kecil itu bahkan tidak melihatnya begitu dekat. Itu adalah pertama kalinya aku menyelinap keluar dari istana. Penjaga kecil yang menjaga gerbang istana sangat bodoh. Tapi beberapa omong kosong acak biarkan saya keluar. Jalanan ramai. Ada sesuatu yang baru tentang segalanya. Saya pergi ke rumah jenderal dari ingatan. Ayah sedang berperang. Tidak banyak di rumah itu. Saya melihat ke dalam dari luar. Seorang pelayan kecil berjalan keluar. Si bodoh kecil yang mendorongku ke suatu tempat. Keluar dari sini, ini bukan tempat untukmu. Saya didorong olehnya dan mematahkan kulit saya. Ada sepetak darah. Saya terhuyung-huyung berdiri dengan air mata berlinang. Aku menoleh untuk melihat, hanya untuk mengetahui bahwa itu adalah Markuis kecil. Dia dengan cepat membantu saya bangun. Pelayan yang melotot. Ini adalah wanita tertua dari rumah jenderal Anda. Seorang pelayan kecil. Itu banyak nyali. Pengurus rumah tangga segera berlari keluar, menganggukkan kepalanya dan meminta maaf. Markuis kecil tidak menanggapi. Sebaliknya, bawa aku. Aku akan membawamu ke rumah Houye. Saya mengikutinya selangkah demi selangkah. Pengurus rumah tangga di belakang memandang pelayan kecil itu dan marah, menendangnya dengan keras. Terkutuk benar-benar sesuatu yang tidak bisa dilihat mata. Anda bahkan tidak bisa melihat bahwa wanita itu berpakaian begitu mewah. Kemudian dia melambaikan tangannya. Biarkan beberapa penjaga menyeretnya ke bawah. Pelayan kecil itu terus memohon belas kasihan. Tapi saya tidak mendapatkan kontak sedikit pun. Saya mengikuti Houye kecil sampai ke rumah Houye. Rumah itu indah. Tidak jauh berbeda dengan menyebutnya istana. Houye kecil mencubit wajahku. Aku masih punya sesuatu. Pergi bermain dengan mereka dulu. Aku akan bersamamu nanti. Beberapa pelayan kecil yang tampan menjatuhkan saya. Mereka terus memuji saya. Mengangkatku dari rambutku ke jari-jari kakiku. Aku menyentuh kepalaku dan menertawakan Dodo sepanjang waktu. Mereka menyuruh saya bersembunyi lagi. Katakan datang kepadaku, saudara Cheng An. Katakan bahwa tempat yang paling berbahaya adalah yang paling aman. Aku bersembunyi di bebatuan di belakang mereka. Sungguh bodoh. Tapi katakan saja beberapa patah kata dan percayalah, saya belum pernah melihat sesuatu yang begitu bodoh. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana menjadi putri mahkota. Mereka berdetak bersama. Saya berkedip, tapi air mata jatuh. Mereka tidak menyukaiku. Setelah beberapa saat, mereka berpencar kemana-mana dan mulai mencariku. Di luar akhirnya terdiam. Saya dengan hati-hati memanjat keluar. Teriakan para Kasim di samping saudara laki-laki pangeran terdengar. Yang mulia berkata, saya sangat ketakutan sehingga saya hampir jatuh ke tanah. Jika Anda tertangkap kali ini, dia akan mengomelku selama berhari-hari. Aku buru-buru berlari ke ruang kerja Markuis kecil itu. Houye kecil menyelamatkanku. Tapi saya baru saja mengetuk pintu terbuka. Tapi aku melihat pangeran ketiga dan Markuis kecil. Keduanya meringkuk bersama dan tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Pangeran dan saya tercengang. Tunggu sampai Anda kembali ke istana. Saudara Sheng An tidak membicarakan saya karena dia terlalu kecil. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan selama berhari-hari. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya hanya tahu bahwa Yunfei Niang-niang telah benar-benar menghilang sejak saat itu. Ada juga 3 pangeran yang tidak pernah bisa memasuki istana lagi. Ratu tampak lebih sedih, sering memegang tangan saya. Tiba di istana sebelum Yunfei. Semua orang mengatakan bahwa istana itu bagus. Tapi ini sebenarnya adalah tempat di mana orang memakan orang dan tidak memuntahkan tulang. Bahkan Yunfei, saya tidak tahu harus berkata apa untuk menghiburnya. Dia mengambil sapu tangan dari dadanya dan menyeka air matanya. Ratu menatapku untuk waktu yang lama. Itu saja. Lebih baik menjadi naif seperti Anda. Dia menyentuh kepalaku. Hanya saja kali ini selir Yun tidak pernah muncul lagi. Jepit wajahku dengannya. Segera saya seusia gigi. Gigiri hari itu. Selir dan pangeran mengirim banyak harta. Saudara Chang'an juga membuat kelinci dari emas. Segala macam hadiah ditumpuk di setengah halaman. Terutama mahkota Phoenix
Phoenix yang diberikan oleh Ibu Ratu. Ketika Kasim kecil membawanya, semua orang membeku. Saya melihatnya untuk waktu yang lama. Tidak ada yang favorit mereka sendiri. Para wanita muda Cilde berkumpul bersama. Mereka tidak terlalu memperhatikan saya. Saya berlari ke halaman belakang sendirian, bersandar pada pagar, melihat keributan di kejauhan. Bagaimana Anda bisa sendirian di sini, Saudara Chang'an? Apa yang Anda lakukan di sini? Saya sedikit lesu. Layu menoleh. Dia duduk di sebelah saya, menyentuh kepalaku, tidak memikirkan Jenderal Lin. Saya cemberut, enggan mengakuinya. Ratu memberitahuku secara diam-diam, Jenderal Lin tidak boleh disebutkan di istana. Jika tidak, itu akan membuat Kaisar tidak bahagia. Saudara Chang'an adalah putra Kaisar. Seharusnya tidak dikatakan. Pastikan saya tidak berbicara. Pangeran menghela nafas. Dia mengeluarkan surat itu dari dadanya. Ini adalah sesuatu yang sengaja saya kirim. Surat yang kau bawa kembali dari perbatasan. Saya segera bersukacita. Saya tidak bisa membalikannya ketika saya tidak tertarik. Buru-buru merebut surat itu. Saya mungkin tahu semua kata di atas. Ayah menyuruh saya tinggal di istana. Dengarkan Kaisar dan Ratu. Dia akan kembali menemuiku. Saya melihat surat itu. Saya menyentuh sudut mata saya dan menangis. Pangeran sedang terburu-buru. Buru-buru bertanya apa yang salah. Apa yang salah dengan Flowey? Jangan menangis. Aku melemparkan diriku ke pelukannya. Keluarga Yu menangis keras. Saya ingin merindukan ayah saya. Dia menegang sejenak. Kemudian dia menepuk bahuku. Jangan sedih. Anda akan dapat melihat Jenderal Lin dalam beberapa tahun. Saya menangis. Keluhan bertanya kepadanya. Dia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Pada saat kami berkemas dan kembali ke ruang depan, Ratu dan Ibu Suri telah tiba. Aku bergegas, tarik manset Ibu Suri, tetapi mendengar teguran keras dari keberanian. Ini benar-benar tidak sopan sama sekali. Wajah Ibu Suri tegas. Kerutan di wajah berkerumun. Saya sangat ketakutan sehingga tanpa sadar melepaskan tangan saya. Ibu Suri, saya memberi hormat padanya seperti yang dilakukan orang lain. Tapi Ibu Suri sepertinya tidak melihatku. Duduk dan minum teh perlahan. Aku mengedipkan mata pada Ratu. Ratu mengedipkan mata padaku. Saya memikirkannya. Dia seharusnya memintaku untuk mengingatkan Ibu Suri. Jadi dia berkata dengan keras, Ibu Suri, sudah waktunya bagimu untuk membangunkanku. Ibu Suri sedang minum teh. Dia yang menghembuskan napas tersedak. Dia memelototi saya dengan ganas. Itu bodoh. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana Kaisar membiarkanmu menjadi putri mahkota. Pelayan istana kecil di belakangnya buru-buru melangkah maju. Seka sudut mulutnya. Saya tahu bahwa ini adalah Zhao Yazhu, keponakan Ibu Suri. Setiap kali saya menyapanya, dia mengabaikan saya. Ratu tersenyum. Begitu dia ingin berbicara, dia diinterupsi oleh pangeran. Nenek Huahua sedikit tercengang, tapi Fukuzawa tertinggal. Itu satu-satunya di istana ini. Ibu Suri menarik Zhao Yazhu di depannya. Apa gunanya diberkati? Urusan istana timur ini juga perlu diurus. Keponakan dari keluarga yang berkabung kebetulan menyerang tahun lalu. Berikan kepada pangeran sebagai selir sampingan. Ratu mengerutkan kening. Ibu Suri, Huahua dan pangeran akan menikah dalam beberapa hari. Saya khawatir tidak baik memberikan selir sampingan pada saat ini. Ibu Suri mencibir. Letakkan cangkir di tangan Anda dengan berat. Sangat ketakutan sehingga semua orang yang hadir berlutut. Tidak bisakah Anda menghitung apa yang dikatakan para pelayat? Ratu, Anda pikir Anda memiliki yang mulia untuk melindungi Anda. Anda bisa menginjak kepala pelayat. Ratu berlutut dengan wajah putih. Tunggu sampai Ibu Suri dan rombongannya pergi. Dia terhuyung-huyung berdiri. Ada beberapa emosi yang tidak dapat dipahami di mata yang menatapku. Aku telah bersalah padamu. Jelas bahwa Anda telah menjadi seperti ini di asal-usul Anda. Berlari dan berbaring di pelukannya. Saya tidak dirugikan. Jangan sedih. Dia menghela nafas. Sentuh kepalaku. Saudara Chang'an juga duduk di sebelah Niang-Niang. Ibu Suri merasa lega. Anak-anak tahu apa yang harus dilakukan. Huahua adalah satu-satunya putri di hati Erchen. Saudara Chang'an meraih tanganku. Penampilannya ditentukan. Saya tidak benar-benar mengerti. Bahkan jika saya ingin tinggal di Istana Timur di masa depan, apa hubungannya Zhao Yazhuo denganku sebagai selir sampingan? Hanya masalah menambahkan sepasang sumpit. Chang'an sangat kaya. Saya khawatir saya tidak akan mampu membelinya. Hari saya menikah dengan Xiao Cheng'an, seluruh ibu kota ditutupi dengan lentera merah. Saya dijemput pagi-pagi sekali dan berdandan. Di kepalanya adalah Kaisar Gigiri. Kirimkan saya mahkota emas kembali. Saya mendengar bahwa ini dibawa oleh Kaisar dan Ratu ketika mereka menikah. Pelayan di belakangku menatapku dengan jujur. Ada sedikit kecemburuan di matanya, tapi aku menguap. Kelopak mata mengantuk berkelahi. Tunggu sampai saudara Chang'an meraih tangan saya dan duduk pada saat berteriak. Beberapa kasim kecil memukul gong dan gendang, dan orang-orang di sepanjang jalan juga berlutut. Saya sangat takut. Telapak tanganku berkeringat. Jangan takut, Chang'an berbisik di telingaku. Aku menghela nafas lega. Menghibur diri Anda. Proses menikah itu membosankan. Untungnya, Ratu sudah menjelaskan kepada saya sebelumnya. Tunggu sampai mahkota di kepala saya dilepas. Pelayan istana kecil itu berlari dengan tergesa-gesa. Putri mahkota tidak baik. Putra mahkota dipanggil oleh selir samping. Beri aku pukulan untuk Kaisar Wang. Mama, dewa yang ganas, perbuatan jahat
dan hari-hari penting lainnya. Bagaimana selir sampingan bisa seperti ini? Pergi dan panggil seseorang untuk memanggil pangeran kembali. Pelayan istana kecil itu gemetar. Selir itu mengatakan dia sakit, hatinya sakit, jadi dia menarik pangeran dan tidak membiarkannya pergi. Saya sedikit terburu-buru, kata ratu. Sekarang saya adalah putri mahkota. Semua orang dan segala sesuatu di istana timur tidak memikirkan saya dengan baik. Jika sesuatu terjadi, menurut tingkat perawatan Ibu Suri untuk Zhao Yazhu, pasti tidak akan membiarkanku pergi. Memikirkan Ibu Suri yang galak dan kejam, aku menggertakkan gigiku, berdiri dengan tajam. Mari kita lihat bagaimana keadaan selir sampingan. Baru saja tiba di halaman selir samping, pelayan istana di dalam buru-buru menghentikanku. Untungnya, Mama Wang berdiri di depan saya. Ini adalah putri mahkota. Anda dapat menghentikannya. Aku mendorong pintu terbuka. Selir samping setengah terbuka. Air mata jatuh karena dingin. Saudara Cheng An menoleh. Saya tidak tahu bagaimana merawat saya. Buru-buru letakkan jubah di selir samping. Sudah menyakitkan untuk menutupinya dengan cepat. Jika Anda pindah lagi, saya kira saya harus meminta dokter. Saya hanya tidak tahu mengapa. Zhao Yazhu mendorongku menjauh. Minggir. Saudara Chang An tertawa terbahak-bahak. Menjemput saya ketika saya hampir tersandung ke tanah. Berjalan keluar pintu. Hua-hua, ayo berjalan kembali ke rumah bundar. Bahu Zhao Yazhu masih terbuka. Beberapa pelayan istana kecil melangkah maju untuk mendukungnya. Ditampar di wajahnya. Suasana di rumah khusyuk. Oke, kamu adalah monster bulan bunga hutan yang bisa berpura-pura bodoh. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Suara pelayan istana kecil itu bergetar. Dingin. Anda mengenakan pakaian Anda. Tidak baik sakit pada saat ini. Wajah Zhao Yazhu menunjukkan sedikit rasa malu. Bahkan kamu berani mengejekku. Seseorang datang dan seseorang menjatuhkan mereka. Dia perlahan berdiri. Sekarang Lin Huaiwei mengandalkan pangeran untuk mendukungnya. Saya tidak percaya bahwa orang bodoh bisa disukai selamanya. Saudara Sheng An membawa saya kembali ke halaman. Dia memelukku sepanjang jalan. Entah bagaimana, wajahnya semakin merah. Memegang tangan saya juga mulai tidak jujur. Sentuh dari atas ke bawah. Saya merasa sedikit mual. Saudara Cheng An, apa yang Anda sentuh? Matanya gelap. Suaranya juga sedikit serak. Haha, Anda akan mengetahuinya nanti. Tunggu sampai Anda sampai di pintu rumah. Mama Wang menatap para pelayan istana. Segera semua orang menghilang. Pintunya juga tertutup rapat. Saya diletakkan di tempat tidur. Saksikan dia menanggalkan pakaian dengan tergesa-gesa. Apa yang terjadi padamu? Dia menarik napas dalam-dalam, tersenyum dan cium mulutku. Saya melakukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pasangan. Aku menyeka wajahku. Saya tidak tahu kapan pakaiannya dilepas. Tapi saudara Chen An terlalu berat. Saya mengerutkan kening, berguling dan hancurkan dia di bawahnya. Dia bahkan lebih bersemangat. Flowey, kamu sangat pintar. Tunggu sampai saya bangun. Ini sudah menjadi tiang ketiga hari ini. Mama Wang berteriak keras di luar tenda. Saatnya untuk putri mahkota. Saatnya menyapa ratu dan Ibu Suri. Saya berguling dan mengucapkan selamat tinggal. Matahari bersinar dari luar. Itu menyakitkan mataku. Tadi malam, saudara Chang An berkata bahwa saya bisa tidur nyenyak. Ketika saya memejamkan mata lagi, Mama Wang bergegas masuk dari luar dengan tergesa-gesa. Tarik aku berdiri. Jika putri mahkota tidak pergi lagi, Ibu Suri pasti akan marah. Kamu tidak ingin dipukuli, bukan? Saya segera berpakaian dan bangun. Berjalan cepat, berjalan cepat. Saya tidak ingin dipukul dengan tangan. Ketika saya tiba di istana Ibu Suri, Tuan Zhao Ya telah tiba. Saya bertanya kepada Sister Yazhu dengan sangat prihatin. Apakah Anda sembuh? Saya masih memiliki ginseng berusia 1000 tahun di gudang saya. Sebelum saya bisa menyelesaikannya. Ibu Suri membanting meja dengan berani. Keluarga yang berkabung ada di sini. Berani berbicara omong kosong juga. Saya hanya ingin menjelaskan. Mama Wang berlutut bersamaku. Ibu Suri, putri mahkota tidak masuk akal. Saya mohon pengampunan Anda. Ibu Suri berjalan turun dari atas. Sudut merah baju saya bergoyang di depan mata saya. Selir datang pagi-pagi sekali. Tapi putri mahkota menyeretnya sampai saat ini. Keluarga yang berkabung tidak mengerti etiket. Mulutku rata. Saya benci disebut bodoh. Selain itu, bahkan Kaisar mengatakan bahwa saya pintar. Jadi dia mengangkat tangannya. Tarik sudut pakaian Anda. Menatap Ibu Suri dengan serius. Koreksi dia Ibu Suri. Aku tidak bodoh. Kaisar mengatakan semuanya. Aku tidak bodoh untukmu. Kamu. Tangannya gemetar. Butuh beberapa saat untuk mengguncangku. Berlututlah di luar untuk para pelayat. Matahari hampir tengah hari dan saya berkeringat. Saya menoleh dan menatap Mama Wang dengan sedih. Mama, aku sangat seksi. Berapa lama Ibu Suri ingin saya berlutut? Mama Wang membisikkan beberapa patah kata di telingaku. Saya segera jatuh ke tanah. Ada teriakan di telinganya dan putri mahkota pingsan. Putri mahkota pingsan. Tunggu sampai beberapa pelayan istana membantuku pindah ke aula samping. Saudara Chen An segera tiba. Ada keributan di luar. Saya hanya bisa mendengar tangisan Zhao Yazhu. Dia berkata, yang mulia, Anda lebih suka mempercayai orang bodoh itu. Jangan percaya juga. Dia sepertinya memeluk saudara Chen An. Tapi itu dengan cepat didorong menjauh. Karena ada suara langkah kaki di aula samping. Saudara Chen An menjemputku. Tunggu
Tunggu sampai Anda keluar. Suaranya semakin dingin. Jatuhkan kalimat. Di masa depan, jika ada yang berani tidak menghormati putri mahkota, itu melawan seluruh Istana Timur. Saudara Cheng An berjalan cepat. Tunggu sampai tidak ada orang di sekitar. Ada tawa menetes dari atas angin. Jangan berpura-pura menjadi orang yang berbunga-bunga. Aku dengan ragu-ragu membuka celah. Ketika Anda mengonfirmasi bahwa Anda jauh dari Istana Ibu Suri, sebelum menatapnya, bagaimana saudara Cheng An tahu bahwa saya berpura-pura? Dia tersenyum tak berdaya. Tanganmu terus menarik borgolku. Saat itulah saya bereaksi, menggaruk kepalanya dengan kosong. Orang-orang mengatakan Anda bodoh. Anda adalah yang paling pintar. Ayo pergi, Ibu Suri. Kami telah menunggu kami untuk sementara waktu. Benar saja, saya baru saja tiba di Istana Fengyi. Ratu menyeretku, lihat ke atas dan ke bawah. Ketika saya baik-baik saja, hanya untuk menghela nafas lega. Untungnya, wanita tua itu tidak melakukan apa-apa padamu. Ayo masuk, aku punya untukmu kue-kue dan makanan favorit Anda. Meja dipenuhi dengan berbagai hidangan. Saya sangat lapar sehingga dada saya menempel di punggung saya. Buru-buru duduk. Baru saat itulah Ratu memperhatikan Cheng Angege. Tariknya ke sudut. Ditanya apakah itu keluar tadi malam. Xiao Chengan melitiku. Dengan waspada menggelengkan kepalanya setelah sang ibu. Jangan terburu-buru. Hanya masalah waktu sebelum Anda meluangkan waktu. Jika Anda menakut-nakuti dia, Anda tidak akan mendapatkan lebih banyak daripada yang Anda peroleh. Yang saya pedulikan hanyalah makan. Saya tidak mengerti apa yang mereka katakan. Tapi tidak masalah jika Anda memikirkannya. Ibu Suri selalu menyuruhku untuk menjauh dari Zhao Yazhu. Tapi setelah kembali ke Istana Timur, saya jarang melihatnya. Dengarkan Mama Wang. Dia menahan ide-ide buruk dan mereka akan membunuhku. Saya menelan kue. Bantahan yang sangat serius. Tidak, Sister Yazhu enggan menyakitiku. Mama Wang menatapku. Liang Jiu menghela nafas beberapa kali. Sepiring kue kering lainnya diisi. Putri mahkota masih makan lebih banyak. Bicara lebih sedikit. Saya dengan senang hati mengambil piring itu. Saya memikirkannya dan meletakkan tangan saya. Lupakan saja. Sebaiknya aku mengambilnya dan memakannya bersama saudara Cheng An. Ruang belajar di Istana Timur sangat dekat dengan halaman saya. Saya segera berada di pintu. Tapi ada suara yang sangat ambigu dari dalam. Langkah saya. Makanan untuk yang mulia. Apakah Anda suka masatake? Lalu ada suara dalam dari saudara Cheng An. Piring kue di tanganku terbanting ke tanah. Saudara Cheng An tidak mengatakan. Apakah hal semacam ini hanya untuk pasangan? Jika Sister Yazhu menjadi istrinya, siapa saya? Air mata jatuh ke tanah. Saya cemberut dan ingin bertanya pada Mama Wang. Tapi dia tidak bisa berbicara. Mama Wang menarikku pergi dalam kesusahan. Hua-hua, suamimu adalah putra mahkota. Tidak mungkin hanya memiliki satu wanita seumur hidup. Dia dengan penuh kasih mencubit wajahku. Ini seperti yang dilakukan Yunfei Niang-Niang kepada saya di masa lalu. Ada beberapa hal yang harus Anda lihat dengan jelas. Aku menggelengkan kepalaku dengan acuh tak acuh, berbaring di bahunya. Saya tidak mengerti. Saudara Cheng An berkata bahwa dia adalah milikku sendirian. Langit mengguyur dengan hujan ringan, dituangkan ke wajahku. Hujan dingin meresap ke pakaianku. Itu membuat saya sedikit lebih sadar. Malam itu juga, saudara Cheng An mendengar bahwa saya telah pergi ke pelajaran pada siang hari. Bergegas, dia memegang tangan saya dengan hati-hati. Hua-hua, hari ini saya dibius. Ditambah selir samping adalah salah satu nenek kekaisaran. Itu semua sengaja membuatnya. Saya khawatir itu angka yang tidak masuk akal. Sebenarnya, saya tidak begitu mengerti apa yang dia katakan. Tapi Mama Wang memberitahuku, seorang putri mahkota yang memenuhi syarat harus murah hati dan toleran. Aku mengangguk, hampir tidak tersenyum. Tidak apa-apa untuk belajar menjadi canggung seperti ratu. Saudara Cheng An, aku tidak menyalahkanmu. Dia menghela nafas lega. Pelukan aku di pelukanmu. Saya tahu, Flowey adalah yang paling masuk akal di dunia. Tapi hatiku, ini seperti serpihan Hawthorn tanpa sirup. Asam, saya tidak bisa lebih bahagia. Setelah hari itu, saat saudara laki-laki Cheng An dan Zhao Yazhu bersama, lebih lama dan lebih lama. Begitu lama sehingga saya tidak melihatnya selama setengah bulan. Ratu marah, mengirim seseorang ke Istana Timur untuk memarahinya. Saya mendengarkan dan bergegas. Saya meraih tangan saudara Cheng An dan melihatnya sebentar. Lihat bahwa tidak ada sidik jari, hanya untuk menghela nafas lega. Setelah dia bereaksi, tertawa dan menggosok rambutku. Sungguh bodoh, tidak ada seorang pun di dunia yang berani memukul telapak tangan bibiku. Saya mendengarkan ini, entah kenapa sedikit tidak nyaman. Saudara Cheng An tidak pernah mengatakan saya bodoh. Dia bilang saya adalah wanita terpintar di dunia. Sudah lama sejak pamanku menemuimu. Ayo pergi ke halaman putri mahkota malam ini. Mama Wang di belakangnya memiliki ekspresi bahagia di wajahnya. Ini adalah antek, jadi mari kita persiapkan. Malam itu gelap. Saya berdiri di depan rumah sakit, tapi itu adalah semangat yang langka. Ketika saudara Cheng An datang, akan ada beberapa kasin kecil yang membawa lentera. Sekelompok cahaya api menonjol di malam hari, tapi saya menunggu lama. Tidak menunggu sentuhan merah itu. Hanya ada kasin kecil yang datang bergegas maju. Buru-buru berkata kepadaku tentang putri mahkota. Yang mulia telah tinggal di halaman selir malam ini. Yang mulia telah memberimu
istirahat lebih awal. Aku akan kembali menemuimu nanti. Aku menundukkan kepalaku karena kecewa. Menarik borgol Mama Wang di sebelahnya. Katanya Mama, bisakah Anda membawa saya ke rumah jenderal untuk melihat-lihat? Hati Mama Wang melunak. Orang Cina mengangguk. Karena saya pernah salah sekali sebelumnya. Kali ini saya akan berada di sana. Kepala pelayan menyambutnya. Nona, mengapa Anda kembali? Aku melambaikan tanganku. Saya berjalan ke halaman sendirian. Karena sudah lama tidak ada master. Kelihatannya agak jarang. Daun kuning jatuh di seluruh tanah. Pengurus rumah tangga buru-buru berkata, Nona, jika Anda ingin menjadi jenderal, mengapa Anda tidak pergi ke ruang belajar dan melihat-lihat? Hatiku tergerak, mengangguk. Dibandingkan dengan studi Istana Timur, di sini sangat sempit. Ada beberapa buku yang menumpuk. Saya membolak-baliknya secara acak. Kebanyakan dari mereka tidak dapat dipahami. Kurangnya minat di samping. Tapi saya melihat raknya. Kelinci kecil dengan atasan kecil. Cukup bagi saya untuk dipegang di tangan saya. Jika Anda suka, Nona, singkirkan. Mendengarkan ini, saya meletakkannya di borgol. Ada pena dan tinta di ruang kerja. Saya memikirkannya dan bertanya apakah saya bisa menulis kepada ayah saya. Kepala pelayan segera membungkuk. Itulah sifat. Nona tulis saja. Akan ada seseorang di lingkungan yang akan bertanggung jawab untuk mengirimkan surat-surat ini. Tapi saya sebenarnya bisa menulis sangat sedikit. Saya mengambil pena dan meletakkannya lagi. Pada akhirnya, saya harus meminta pengurus rumah tangga untuk menulisnya untuk saya. Bantu aku memberitahu ayahku. Saya baik-baik saja di ibu kota. Kaisar dan Ratu. Ada juga saudara Cheng An. Mereka semua sangat baik kepada saya. Surat itu selesai. Seseorang dari Istana Timur juga datang menjemputku. Saudara Cheng An sangat cemas sehingga dia mengejarnya ke ruang kerja. Bagaimana Anda bisa berlarian di luar pada saat seperti itu? Saya menahan keluhan di hati saya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia menghela nafas. Dia menoleh untuk melihat surat di tangan kepala pelayan. Hal semacam ini tidak perlu mengganggu Lin Fu. Gu Hui secara pribadi mengirim seseorang untuk mengirimkan surat itu kepada Jenderal Lin. Pelayan dengan hormat menyerahkan surat itu kepadanya. Tunggu sampai kita kembali ke Istana Timur bersama. Saudara Chang An tidak pergi. Sebaliknya, dia memeluk saya dan beristirahat di rumah. Dia melingkarkan tangannya di pinggangku. Ada sedikit kelelahan dalam suaranya. Jangan berlarian di masa depan. Gu Fang hampir ketakutan. Aku meringkuk di pelukannya. Bisakah saudara Chen An menemani Hua Hua lebih banyak di masa depan? Jika kamu tidak menemaniku, bisakah Anda mengirim saya ke pangeran kedua? Pangeran kedua mengatakan dia akan bermain denganku. Kekuatan saudara Chen An dalam memelukku sedikit mengencang. Hal bodoh macam apa yang dikatakan Floi? Bibi adalah suamimu. Bagaimana saya bisa mengirim Anda pergi? Bibiku akan menemanimu lebih banyak di masa depan. Benar saja, setelah hari itu, saudara Cheng An mulai tinggal di sisiku setiap hari. Bahkan ketika berhadapan dengan urusan pemerintahan, saya akan membawa lipatan ke rumah sakit saya untuk ditinjau. Mama Wang tersenyum dan berkata bahwa saya kembali ke hewan peliharaan. Tapi Zhao Yazhu sepertinya tidak terlalu senang. Setiap kali saudara Cheng An ada di sana, datang dan diamkan aku dan sapa. Saya tidak pintar. Diketahui juga bahwa dia melakukannya dengan sengaja, sampai dia tidak bisa melihat pangeran selama sebulan. Datang ke halaman saya dengan marah. Lin Huaiwei, kamu bodoh dan ingin memonopoli pangeran. Aku mengerutkan kening. Segera membalas bahwa saya hanya seperti itu. Tidak bodoh, dia mencibir. Ada sedikit lebih banyak penghinaan dan ejekan di mata yang menatapku. Tapi yang mulia telah mengatakannya sendiri. Kamu bodoh yang tidak bisa naik ke atas panggung. Tidak layak untuk posisi putri mahkota. Ada gemuruh di kepalaku. Gemetar karena marah. Bergegas maju dan menerkamnya. Tapi ketika kami berdua mendarat satu demi satu. Tapi perutku sakit. Perut Mama Wang sakit. Dokter penyelamat jiwa dan saudara laki-laki Cheng An datang satu demi satu. Kemari. Dokter berjanggut putih itu mencubit gandungku dan berlutut. Menyapa pangeran. Selamat kepada yang mulia. Putri mahkota sedang hamil. Saudara Cheng An tetap di tempatnya. Wajahnya sedikit kaku. Setelah kelas, dia meraih tangan saya dengan senyum di wajahnya. Saya menyentuh perut saya. Saya belum terbiasa. Benar-benar ada bayi kecil yang tinggal di dalamnya. Istana mendengar bahwa aku punya kabar baik. Mengirim banyak hal, terutama Ibu Suri. Saya tidak sabar untuk memindahkan semua benda Istana Fengi. Mama Wang memegang gelang bertatahkan emas dan perak. Kenakan di tanganku. Putri mahkota dikirim oleh Ibu Suri. Letakkan di tangan Anda. Aku menggelengkan pergelangan tanganku. Gelang itu mengeluarkan suara yang tajam. Zhao Yazhu sejak hari itu, dia tidak pernah keluar dari halaman lagi. Saya mendengar bahwa dia dikurung. Bahkan Ibu Suri tidak bisa menahannya. Saya akhirnya bisa tidur nyenyak sendiri. Tapi saudara Chen An tampaknya memiliki sesuatu di pikirannya. Seringkali saya bangun di tengah malam. Dia melihat gelang di tanganku dengan linglung. Saya bertanya mengapa. Dia membuka mulutnya. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Biarkan aku tidur nyenyak. Sampai Kasim Yo di samping kaisar datang. Saya sepertinya mengerti sesuatu. Kasim Yo menyuruhku berlutut. Dia mengatakan bahwa Jenderal Lin telah memberontak. Dengan puluhan ribu pasukan, dia tidak tahu harus pergi kemana. Sekarang saya akan dikawal ke penjara. Beberapa penjaga membantuku berdiri. Saya berlinang air mata.
Segera, mintalah bantuan dari Mama Wang di sampingnya. Tapi dia menoleh. Jangan lihat saya lagi. Penjara bawah tanah itu dingin. Saya meringkuk dalam bola. Perut juga semakin terasa sakit. Pintu berbunyi klik terbuka. Saudara Cheng An masuk. Dia menatapku di tanah dengan prihatin. Bagaimana kelanjutannya? Aku menyeka keringat dari dahiku. Saya akan menangis. Saya menyelamatkan saya. Dia menghela nafas, berjongkok di tanah. Hua tidak akan menyelamatkanmu. Hanya saja tidak ada chip. Tahukah Anda di mana jimat Jenderal Lin disembunyikan? Saya bergidik. Bibirnya pucat. Tangan yang bisa disembunyikan di manset. Tapi dia selalu mencubit kelinci emas itu. Saya tidak tahu. Dia berdiri dengan kecewa. Mata juga menjadi semakin acuh tak acuh. Karena itu, maka tidak mungkin Flowey hanya bisa tinggal di sini selamanya. Dia melirik gelang di tanganku. Cepat kiri. Saya hanya berbaring di tanah. Sampai tubuh sangat sakit sehingga dia kehilangan kesadaran. Orang asing itu muncul sedikit ringan lagi. Nona. Saya hampir tidak berhasil membuka mata saya. Saya melihat kepala pelayan Rune. Dia membawaku kembali. Hanya kali ini saya bertemu ayah kandung saya. Dia mengenakan baju besi. Dia berdiri di halaman sepanjang hidupnya. Ayah, aku berteriak ragu-ragu. Dia menoleh, air mata berlinang. Katakan halo padaku. Yuer kembali untuk ayahnya. Anda telah menderita selama bertahun-tahun. Aku tidak bisa menahan kegembiraan di dadaku lagi. Pegang dia. Ayah, aku sangat merindukanmu. Yuer, yakinlah, orang-orang yang telah menganiaya Anda selama ini, balasan akan membantu Anda membalas dendam. Tunggu sampai ayah saya dan saya memasuki aula utama. Saat itulah saya tahu, ternyata itu adalah apa yang disebut pemberontakan. Hanya saja Kaisar ingin mengambil kekuatan militer, menyiapkan biro untuk melindungi ayahku. Semalam dari perbatasan ke ibu kota, saya hanya duduk, tiba-tiba memikirkan segalanya. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu? Ayah kaki depan menghilang begitu saja, dan mereka membawa saya pergi. Saya khawatir itu hanya untuk memancing ayah saya keluar dan mempertimbangkan untuk membuat tamu. Saya meminta seseorang untuk mengirim surat ke Pangeran kedua. Surat untuk membantunya menjadi kaisar. Jawabannya cepat. Pangeran kedua secara alami setuju, dan jimat yang ingin diperjuangkan semua orang. Saya memegangnya di ruang kerja saya. Kelinci emas. Penyepuhan di permukaan terbakar. Itu jimat. Istana Timur hari ini juga mengetahui berita pelarian putri mahkota. Mulai mencari ibu kota. Tunggu sampai Xiao Chengan menyadari ada yang tidak beres. Pasukan ayah yang terdiri dari 30.000 orang telah tiba di pinggiran Beijing. Segera tentara menerobos istana. Xiao Chengan terluka, memegang pedang dan terengah-engah. Hua, bisakah kamu tega membunuh anak yatim piatu? Saya tersenyum. Ekspresinya suram. Saudara Chang'an, kamu menipuku sejak awal. Bersedia menikah denganku. Itu hanya demi jimat. Dia merasa sedikit bersalah. Anda dapat menoleh untuk melihat kursi naga di istana tembok kota. Ambisi masih belum bisa dipadamkan. Bunga, Anda berperilaku. Selama Anda melepaskan sekarang, bawa pasukan keluarga Lin ke Shungu, maka dunia akan menjadi milik kita. Aku menarik napas dalam-dalam. Dia telah tulus kepada saya selama bertahun-tahun. Pada akhirnya, itu sampai pada ini. Pangeran kedua berlari. Wajah galak. Pangeran, selama bertahun-tahun, Anda telah mencoba banyak hal demi jimat. Sekarang masih bebek mati dengan mulut yang keras. Ini memalukan. Xiao Chengan menyipitkan mata dan melihat sekeliling kami. Apakah kalian sudah berhubungan sejak lama? Saatnya untuk hari itu. Saya melihatnya main-main. Tiba-tiba saya merasa bahwa saya benar-benar salah mengartikannya selama bertahun-tahun. Pangeran kedua, kamu di sini untuk mengurusnya. Dibandingkan dengan Xiao Chengan, yang paling ingin saya lihat adalah Ratu. Bonginomia berantakan. Ratu berpakaian cantik, postur tubuh yang bermartabat, tidak terkejut melihatku. Sebaliknya, dia tersenyum sedikit. Anda di sini. Saya tidak menjawab. Dia mengurus dirinya sendiri. Awalnya, Yang Mulia menawarkan untuk menahanmu di istana sebagai sandera penyeimbang Jenderal Lin. Kemudian, Yang Mulia khawatir Anda akan bersamanya. Baca Anda sebagai orang bodoh. Hitung. Pada akhirnya, kami minta maaf untuk Anda. Mata Ratu setenang dan jernih seperti sebelumnya. Aku membuka mulutku. Bukankah Niang merasa kasihan pada Yunfei untuk menjatuhkan ketiga pangeran? Sengaja menggoda saya untuk menjebak mereka. Apakah Anda tidak menyesalinya? Akhirnya ada sedikit lebih banyak kejutan di wajahnya. Bertanya-tanya kapan Anda pulih. Pangeran mengabaikanku saat itu. Pangeran kedua memberi saya makan kaisar penawar. Kemudian dia berdiri dan melihat ke tempat suci bagian dalam. Hongwu tidak menyesal. Di istana yang dalam ini, entah kamu mati atau aku hidup, satu langkah yang salah adalah bencana. Sampai sejauh ini, saya salah perhitungan. Dia berjalan menuju tempat suci bagian dalam. Seekor phoenix hidup kembali, bordir pada fasad terbang. Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Baru saja berbalik dan berjalan ke gerbang istana, dan api dinyalakan di tempat suci bagian dalam. Bau ular terbakar memenuhi udara. Ratu tersenyum lembut, dilalap oleh cahaya api. Setelah istana dibersihkan, pangeran kedua mengajukan diri untuk menjadi bupati, dan bayi saya menjadi
menjadi seorang kaisar. Bertahun-tahun telah berlalu. Pangeran kedua masih sama seperti sebelumnya, menipu saya dengan hal-hal aneh dari luar istana. Bersikeras bahwa saya memenuhi janji tahun ini. Aprikot menyingkir kali ini. Saya bisa memikirkannya perlahan.